remix and I'm coming with that bow bow bow. Pretty bitch, I'm tryna hit her with that bow bow bow. Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow bow bow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Zalfi. Pada kesempatan ini kita tidak membahas lagi apa itu kajian objektif, tetapi kita membahas pendekatan stilistika. Apa itu pendekatan stilistika? Pendekatan stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya seseorang dalam mengatakan maksud dengan media berupa bahasa. Nah, kajian stilistika dapat meliputi kata-kata, tanda baca, gambar, serta bentuk tanda lain yang bentuknya tanda baca. Stilistika juga mengkaji gaya bahasa, citraan koleksi, dan unsur-unsur lainnya yang berhubungan dengan bahasa. Nah, sekarang kita akan mengulas karya sastra dengan pendekatan stilistika pada lagu Titip Rindu Buat Ayah. Nah, sebelum kita lanjut untuk mengkaji pendekatan stilistika pada lagu Titip Rindu Buat Ayah, mari kita ketahui apa gaya kata atau diksi. Diksi dapat dikatakan sebagai pilihan kata yang dilakukan oleh pengarang dalam karyanya guna menciptakan efek makna estetik tertentu. Untuk itu, pengarang tidak jarang menggunakan kata konotasi di samping kata denotasi dalam penciptaan sebuah karya. Dalam syair lagu Titip Rindu Buat Ayah, banyak memanfaatkan kata konotasi untuk mencapai makna estetik dalam syair lagu tersebut. Secara keseluruhan, dalam syair lagu Titip Lagu Buat Ayah, penyair memanfaatkan kata-kata konotatif yang memiliki arti kias. Bahasa kias tampak dominan. Dalam syair lagu tersebut memanfaatkan metafora, simili, dan sarana retorika hiperbola. Bait pertama. Pada bait pertama dimanfaatkan bahasa kias berupa majas metafora. Pada baris kedua, hempasan terpahat di keningmu, yang merupakan perbandingan tanpa menggunakan kata pembanding. Hempasan sebagai wahana, sedangkan terpahat dalam keningmu sebagai tenor majas hiperbola. Juga digunakan oleh pengarang untuk menambah nilai estetik dengan melukiskan sesuatu secara berlebihan, yaitu pada baris ketiga, keringat mengucur darah. Bait kedua, majas metafora dimanfaatkan pada bait kedua. Terdapat pada baris pertama, nafasmu kadang tersenggal, dan baris keempat, merah jalan ini. Kedua baris tersebut membandingkan sesuatu tanpa kata pembanding. Pada baris pertama, nafasmu sebagai wahana kadang tersenggal, sedangkan pada baris keempat, merah sebagai wahana dan jalan ini sebagai tenor. Majas hiperbola juga dimanfaatkan dalam bait kedua, yang melukiskan sesuatu yang berlebihan. Dalam hal ini, hiperbola dimanfaatkan untuk menyatakan begitu beratnya beban yang harus dipikul oleh ayah yang dilukiskan dengan memikul beban yang makin syarat. Bait ketiga, majas metafora dimanfaatkan pada bait ketiga. Pada baris pertama, keriput tulang pipimu, dan baris kedua, legam terbakar matahari. Keriput pada baris pertama
sebagai wahana dan tulang pipimu sebagai tenor. Sedangkan pada baris kedua, legam sebagai wahana dan terbakar matahari sebagai tenornya. Majas mile juga dimanfaatkan dalam bait ketiga. Pada baris pertama, keriput tulang pipimu, gambaran perjuangan, yang merupakan perbandingan sesuatu dengan menggunakan kata pembanding sebagai ibarat gambaran. Bait keempat, majas metafora dimanfaatkan pada bait keempat untuk melukiskan ketidakkuatannya. Kaki melangkah sehingga sampai gemetar. Bentuk langkahmu kadang gemetar. Merupakan majas metafora yang membandingkan sesuatu tanpa menggunakan kata pembanding. Langkahmu sebagai wahana dan kadang gemetar sebagai tenor. Bait kelima, majas metafora dimanfaatkan pada bait kelima, pada baris keempat untuk melukiskan sangat keriput pada pipi. Sampai digambarkan tulangnya pun ikut keriput. Bentuk keriput tulang pipimu. Keriput pada baris pertama sebagai wahana dan tulang pipimu sebagai tenor. Bait ke-6, majas metafora dimanfaatkan pada bait ke-6 untuk melukiskan ketidakkuatannya. Kaki melangkah sehingga sampai gemetar. Bentuk langkahmu kadang gemetar. Merupakan majas metafora yang membandingkan sesuatu tanpa menggunakan kata pembanding. Langkahmu sebagai wahana dan kadang gemetar sebagai tenor.